hadir di tengah kami, itu yang terpenting. Dan kami berdoa Tuhan bukan sekedar hadir di tempat ini, tapi Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Supaya ini bukan sekedar menjadi sebuah kebaktian biasa. Ini bukan sekedar ibadah rutinitas agamawi yang kami kerjakan. Tapi biar pagi ini, siang ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan kami semua. Hamba berdoa, mari Roh Kudus urapi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, setiap umat Tuhan yang mendengarkannya, supaya kami dilawat oleh kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Waktu Kau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan pribadi. Kau menyatakan jalan-jalan-Mu dan kehendak-Mu bagi kami semua. Hamba berdoa, saat firman-Mu dilepaskan, disampaikan, kuasa-Mu bekerja, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang hampir menyerah kalah, Anda dapat semangat dan kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit kembali dan jalan lagi bersama dengan Tuhan, untuk meraih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Bahkan lebih daripada semua itu, lebih dari pertolongan, lebih daripada mujizat, lebih daripada semuanya, kami boleh mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Langit dan bumi akan lenyap, firman-Mu tetap tinggal kekal selama-lamanya. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya dan haus akan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya pikir kado Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Biasa ya, sudah masuk di bulan November. Dan di sepanjang bulan November ini LMCC mengangkat tema tentang The Purpose of Righteousness. Kita akan membahas tentang righteousness di sepanjang bulan November ini. Dan izinkan saya ingin mengawalinya. Tadi dalam kebaktian sebelumnya atau dalam kebaktian pertama tadi pagi, saya membahas tentang sebuah ayat yang sangat terkenal sekali di Alkitab, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan. Oh ya, Pak Anton sedang melayani Overcome kita, saudara ya, dan ada kurang berapa peserta ya? Saya 170-an kalau maksudnya, 170-an orang sana. Terus Tuhan melawat luar biasa. Saya hadir kemarin dan melayani beberapa sesi bersama Pak Anton, dan hari ini kayaknya Pak Anton mesti menyelesaikan soalnya karena ada beberapa sesi yang belum selesai. Jadi saya percaya pagi ini juga mereka sedang ada di sana dan dilawat Tuhan, sama seperti kita mengalami kehadiran Tuhan. Amin, saudara. Nah, tadi pagi saya membahas ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada bahwa prioritas kehidupan kita harusnya adalah kerajaan dan kebenarannya. Jadi kesalahan banyak orang adalah kita didrive oleh kebutuhan kita tidak didrive oleh kerajaan Allah. Jadi tadi saya membahas itu ya, sistem mana yang sedang menguasai saudara. Jadi sebenarnya ayat ini sedang mau berbicara kepada kita, sistem apa yang sedang menguasai saudara. Karena setiap manusia itu akan dipengaruhi oleh sesuatu. Nah, apa yang mempengaruhi saudara? Nah, sistem mana yang mempengaruhi saudara? Cuma ada dua tadi pagi saya jelaskan. Ada sistem dunia, sistem kerajaan kegelapan. Dia menggunakan sistem dunia ini, lalu sistem kerajaan Allah. Jadi kalau kita bicara kerajaan Allah itu bukan bicara soal tempat. Kerajaan Allah itu bicara tentang sistem pemerintahan. Nah, kalau sistem dunia itu yang membuat kita seringkali khawatir. Makanya di dalam pasal 16, pasal 6 ini kalau sudah baca mulai dari ayat yang ke-25 dan seterusnya, kan dia sedang berbicara tentang kekhawatiran ya. Jadi kekhawatiran adalah produk daripada sistem dunia ini. Makanya kalau saudara hidup dalam sistem dunia, gak heran kita akan terus dikuasai oleh kekhawatiran kita, karena kita didrive oleh kebutuhan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum. Itu yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya. Tapi ayat 24 ini kan merupakan kuncinya, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ada Mammon, ada Allah. Siapa Tuhan saudara? Siapa penguasa hidup saudara? Siapa penguasa sistem hidup saudara? Sistem itu yang akan mempengaruhi saudara kan? Nah, kalau sistem dunia, Mammon, ya nggak heran saudaraku,
Kita akan didrive oleh kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya orang jadikan siang jadi malam jadi siang, ya kan? Siang malam, ya kan? Kepala jadi kaki jadi kepala. Kita cuma mengejar-ngejar kebutuhan. Nah, itu yang mendrive kehidupan kita. Tapi enggak, orang-orang yang hidup dalam sistem Tuhan. Kalau Tuhan jadi penguasa kita, dia jadi Tuhan kita, dia jadi kurios kita. Kita akan hidup dalam sistem dia kan. Nah, sistem dia akan mempengaruhi kita. Nah, sistem Tuhan kalau mempengaruhi kita, prioritas kita bukan lagi kebutuhan. Ayat 33 tadi, Matius 6 ayat 33 tadi kan. Tetapi carilah dahulu itu kan artinya ini yang kita inginkan gitu loh. Ini yang kita kejar gitu. Ini jadi prioritas kita gitu. Bukan carilah dahulu, cari dulu. Bukan dulu bukan masa lalu, bukan. Cari dahulu itu menunjukkan sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Bahwa ini yang akan jadi prioritas kita. Bukan kebutuhan kita jadi prioritas kita, tapi kebutuhan kita dalam pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau pemerintahan Tuhan ada atas pada kita atau menguasai kita, yang mendrive hidup kita, maka kebenarannya yang akan kita hidupi gitu loh. Nah, itu yang dipakai kata itu kan righteousness di situ. Kebenaran itu tidak dipakai kata aletheia, tidak dipakai kata truth. Jadi ada dua kata dalam perjanjian baru yang menjelaskan kepada kita tentang kebenaran. Ada kebenaran yang aletheia, itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris truth. Tapi di ayat ini tidak dipakai truth, tidak dipakai aletheia, tapi dipakai dikausune. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan righteousness. Ya, bahasa Indonesia menerjemahkannya sama, jadi kebenaran. Tapi saudara harus bisa membedakan itu. Truth itu atau aletheia itu kebenaran yang hakiki. Yesus itu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Itu truth, itu aletheia itu. Tapi righteousness atau dikausune itu nggak sama. Jadi gini, apa itu dikausune? Apa itu righteousness? Righteousness itu adalah truth, kebenaran hakiki, aletheia yang kita hidupi. Nah, itu jadi righteousness. Saudara punya Yesus? Yes. Yesus itu aletheia, dia truth itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, dia pakai kata truth di situ, pakai aletheia situ. Firman Tuhan adalah kebenaran, itu dipakai kata truth itu. Saudara punya firman Tuhan? Ya. Punya. Kita punya firman Tuhan dong. Tapi kan gini, Yesus dan firman Tuhan yang kita punya itu, yang jadi dasar kehidupan kita, kan harus dihidupi. Ya. Nah, menghidupi Yesus, menghidupi firman Tuhan, itu righteousness tuh. Ini saudara natap saya gini, mengerti ya maksudnya? Natap saya tatapan kosong kan repot juga nih. Saya cuma memastikan, saudara paham ya? Yes. Ini paham nggak? Ada yang nggak nganggu, nggak gini, saya juga bingung gitu. Saudara paham ya maksudnya? Bisa membedakan ini? Yes. Oke? Okay? Bisa, Pak. Kata yang digunakan dalam Matius 6 ayat 33 ini bukan aletheia, tapi dikausune. Jadi kalau sistem Tuhan yang mengendalikan dan mempengaruhi hidup saudara, yang saudara akan hidupi apa? Tuhan. Kebenarannya. Saudara nggak akan didrive oleh kebutuhan. Kebutuhan itu cuma lihat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu tuh apa tuh? Itu kebutuhan, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, apa yang kamu itu kan semuanya itu. Nah, semuanya itu, kebutuhan-kebutuhan itu, apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, itu di ayat 32. Coba ditampilkan ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Tuhan. Itu pengejaran orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan didrive oleh kebutuhan. Yang dia dambakan, yang dia rindukan kebutuhan hidup. Saudara kenal Tuhan? Ya. Mulai lemah jawaban saudara. Saudara kenal Tuhan? Ya. Kok cara hidup saudara sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Jangan. Beda lah. Kita gak akan didrive oleh kebutuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Amen. Kurang amin kalau yang begini-begini. Amin. Sebagai kehidupan saudara cuma kejar-kejar kebutuhan berat. Akhirnya kebaktian pun cuma cari kebutuhan saudara. Cari berkat.
Akhirnya saudara ibadah juga cuma hutang lunas, Sakit sembuh. supaya bisnis diberkati, supaya enteng jodoh. Kita cuma kejar kebutuhan akhirnya. Bapakmu tahu kau membutuhkan itu. Amin. Apa Tuhan nggak tahu saudara butuh jodoh? Tahu lah. Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi Tuhan mau bilang gini, jangan itu dong yang jadi prioritas kita. Jangan itu dong yang jadi pengejaran kita. Harusnya pengejaran dan prioritas kita apa? Kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahwa kalau kerajaan Allah pemerintah dalam hidup kita, kalau Tuhan jadi penguasa dalam hidup kita, bukan sistem dunia, bukan mamon itu, maka ini katanya, kita akan jadi orang-orang yang menghidupi righteousness. Kita akan jadi orang-orang yang menghidupi di kausune itu, gitu loh. Amin. Amin. Saya nggak akan khotbah ini dalam kebaktian ini. Saya mau masuk kepada poin saya dalam kebaktian ini. Bahwa kalau kerajaan Allah yang memerintah saudara dan saya, kita akan mengerjakan ibadah yang tidak lagi agamawi. Kita nggak akan lagi mengerjakan ibadah-ibadah yang cuma sekedar memuaskan kebutuhan kita. Kita nggak akan lagi mengerjakan ibadah-ibadah yang cuma sekedar pengejaran dan fokusnya pada kebutuhan hidup. Tapi kepada apa? Kepada kehendak Tuhan. Yes. Righteousness itu yang kita mesti kejar. Saya berdoa buat saudara. Saya berdoa buat LMCC supaya LMCC tidak terjebak pada pengejaran-pengejaran yang salah. Saudara nggak terjebak dalam pengejaran-pengejaran yang keliru karena kita jelas sistem yang akan mendrive hidup kita adalah sistem Tuhan, bukan sistem dunia ini. Kita hidup di dunia, tapi kita nggak akan hidup dengan cara dunia. Ya. Setuju? Setuju. Kita hidup di dunia, kita bekerja di dunia, kita melayani di dunia, Ya. kita sekolah di dunia, tapi kita nggak akan hidup di drive dengan sistem dunia ini. Amen. Kita akan hidup di drive oleh sistem Kerajaan. pemerintahan Tuhan. Dan kalau pemerintahan Tuhan yang memerintah kita, yang mendominasi kita, yang menguasai kita, yang mempengaruhi kita, maka righteousness, kehendaknya, kebenarannya yang akan kita kerjakan. Ya. Termasuk ibadah-ibadah kita. Kita nggak akan terjebak hanya dengan sebuah cara berpikir atau konsep ibadah-ibadah yang agamawi lagi. Coba kita lihat dulu dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya mau masuk kepada ini. Roma 12 ayat yang pertama bilang gini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam pemerintahan Allah, kalau pemerintahan Allah yang berkuasa atas hidup kita, maka ini saudaraku, ibadah yang kita kerjakan bukan lagi ibadah yang sekedar agamawi, tapi ibadah yang sejati. Katakan sama-sama, ibadah yang sejati. Ibadah, Nah, ibadah yang sejati itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah sayangnya saya khawatir, bukan LMCC, saya nggak bilang LMCC. Saya khawatir gereja-gereja kebanyakan hari ini cuma mengejar ibadah yang bagus, bukan ibadah yang berkenan. Makanya saya mau beritahu sama saudara, jangan cuma cari ibadah yang bagus. Jemaat sekarang senang ibadah yang bagus. Tidak salah dengan yang bagus. Kalau saya ngomong begini bukan karena saya bilang, oh ya kebaktian kita berantakan aja. Bukan ya, bukan. Jangan salah paham. Tapi kalau saudara cuma kejar ibadah yang bagus, di dunia ada acara-acara yang lebih bagus. Yang kita cari bukan yang bagus dong. Yang kita cari apa? Yang berkenan. berkenan. Saudara ada di level itu nggak? Apa saudara cuma cari-cari ibadah yang bagus saja selama ini? Tapi kita nggak mengejar sebuah ibadah yang berkenan sama Tuhan. Ibadah yang berkenan sama Tuhan itu ibadah yang mana? Ibadah yang sejati. Ini kena ini.
Ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh kita. Kenapa tubuh? Tubuh menjadi tempat pelaksanaan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Jadi tubuh kita akan menjadi tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Waktu kamu ada di kantor, waktu kamu ada di kampus, waktu kamu ada di rumah jadi istri, jadi suami, jadi apa aja. Waktu kau ada di sekolah, waktu kau jadi pendidik, kau ada di sekolah, kau ngajar. Tubuhmu menjadi tempat pelaksanaan daripada kehendak Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Amen. Lalu kemudian ayat yang kedua dia bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan itu yang saya bilang tadi. Kita dipanggil tidak untuk jadi sama dengan dunia ini. Dalam sisi jangan serupa dengan dunia ini. Kita nggak dipanggil untuk sama dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk jadi serupa dengan Yesus. Kita ada di dunia. Oke, Tuhan nggak angkat kita ke sorga semua kan? Kita ada di dunia bukan untuk hidup dengan sistem dunia. Kita ada di dunia untuk mewarnai dunia dengan apa? Dengan sistem kerajaan Allah. Makanya untuk itu saudara dan saya ada di dunia ini kan. Supaya kita bisa mempengaruhi dunia ini dengan sistem kerajaan Allah itu. Saya khawatir ini gini. Sistem dunia masuk ke gereja mempengaruhi cara kita beribadah, cara kita berpikir. Nggak kebalik. Kebalik dong. Harusnya kita yang mempengaruhi dunia ini, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Makanya kan berulang kali saya bilang, LMCC jangan terjebak sama show-show lah. Kita tidak sedang mengadakan show di sini. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya ibadah kita menjadi ibadah yang bukan sekedar bagus, tapi ibadah yang Berkenan. Itu penting. Nanti saudara bacalah 2 Samuel pasal 6. Kemarin tuh baru saya bagikan waktu saya diminta untuk memberikan pelatihan bagi tim worship sebuah gereja. Gini-gini mesti ada potongan untuk membagikan sesuatu buat tim worship ya. Saya bahas kepada mereka, kenapa persembahan Kain ditolak Tuhan, kenapa persembahan Habel diterima Tuhan. Saya bahas juga tentang tragedi Usa yang terjadi di 2 Samuel pasal 6. Daud waktu dia jadi raja di Yerusalem, tadinya dia cuma raja di Hebron, kemudian dia diminta jadi raja. Wow, Daud bangga banget diminta jadi raja seluruh Israel. Kemudian waktu dia memerintah di Yerusalem, dia suruh tabut Allah itu yang merupakan simbol daripada hadirat Tuhan dibawa ke Yerusalem. Saudara tahu apa yang terjadi di 2 Samuel pasal 6? Belum pernah baca ya saudara? Belum pernah baca, nanti baca saudara. Yang kita tahu selama ini apa? Tuhan bisa mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian. Amin. Amin. Kita tahu itu kan? Yes. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kan gitu kan, ada lagunya kan? Tuhan mengubah ratap tangis menjadi tarian. Nanti saudara baca di 2 Samuel pasal 6, Tuhan merubah tari-tarian menjadi ratap tangis. Bisa nggak terjadi? Bisa. Kita nyanyi, kita menari-nari, tiba-tiba nyanyian dan tarian kita menjadi sebuah ratapan, sebuah tragedi. 2 Samuel pasal 6 beritahu kepada kita. Ada seorang yang bernama Usa mati Pak di situ. Daud padahal menari-nari itu, dia siapkan 30.000 orang di situ saudara. Penyanyi, penari, wah semuanya lengkap. Bahkan dia siapkan kereta baru. Katakan sama-sama, kereta baru. Kereta baru. Keren Pak. Untuk ngangkat tabut perjanjian Allah itu mereka siapkan kereta baru. Bukan kereta lama, kereta baru. Kinclong. Keren, bagus. Tapi hari itu ada sebuah tragedi yang terjadi. Usa mati di situ. Daud takut. Daud takut, Daud marah, Daud kecewa. Terkejut Daud dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi untung Daud cepat sadar sih. Kemudian dia mulai evaluasi, oh iya kita salah. Kenapa kita salah? Dan kemudian Daud menemukan titik kesalahan. Tidak berkenan. Mereka membawa tabut Allah yang merupakan hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel itu dengan cara mereka. Saya ulang sekali lagi. Mereka membawa hadirat Allah
dengan cara mereka. Dan cara yang mereka gunakan Salah. adalah cara orang Filistin. Saya diam bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, saudara. Saya diam untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Saudara cuma cari yang bagus? Jangan. Enggak lah. Kalau kerajaan Allah yang memerintah kita, kita nggak cari yang bagus lagi. Kita cari yang Berkenan. bagus, nggak berkenan sama Tuhan buat apa? Memang yang terbaik itu adalah berkenan kepada Tuhan dan bagus. Yes. Tapi ini yang saya mau beritahu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan cara berpikirmu. Itu bukan pembaharuan budi, itu maksudnya si budi, bukan ya. Terus kalau kita baca ayat ini kan suka salah paham nih. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, berarti yang perlu berubah itu si budi. Bukan. Ini berubah oleh pembaharuan budimu itu bukan budi nama orang, itu cara berpikir kita harus berubah tuh. Kalau cara berpikir kita nggak berubah, ya udah kita akan sama dengan dunia. Terus dia bilang apa? Sehingga kamu, katanya, kalau cara berpikir kita berubah, cara berpikir kita kemudian dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Tuhan, the kingdom of God, kerajaan Allah, dan kebenarannya, maka yang terjadi gini, kita dapat membedakan. Kemampuan apa yang paling penting untuk saudara miliki di akhir zaman ini adalah kemampuan untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, Yang yang berkenan. berkenan kepada Allah, Dan yang yang sempurna. sempurna. Bukan sekedar bagus, bukan sekedar baik, tapi berkenan sama Tuhan. Karena tidak semua yang bagus, tidak semua yang baik itu berkenan. Tapi yang berkenan kepada Allah udah pasti baik, udah pasti bagus. Tapi yang bagus, yang baik belum tentu berkenan. Yang berkenan pasti baik. Dua Timotius pasal yang ketiga. Ciri orang di akhir zaman. Saya sudah mau selesai. Dua ayat lagi. Dua bagian ayat lagi. Nah, dua bagian ayat ini bisa 30 ayat lah, saudara. Dua bagian ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, coba kita baca dulu. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Terus, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara lihat, ini ciri orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang dikendalikan bukan oleh kerajaan Allah. Ini sistem dunia mengendalikan orang yang akan begini nih, orang ini nih. Nggak tahu berterima kasih, akan jadi hamba uang. Tadi katanya berpusat pada diri sendiri, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus N4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, jadi nggak bisa setia, sukanya mengkhianat, berlagak tahu, dikasih tahu, so tahu. Padahal nggak tahu apa-apa, tapi so tahu, ya kan, berlagak tahu tuh. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, perhatikan ayat yang kelima ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Artinya apa nih? Mereka secara lahiriah beribadah. Secara fisik kelihatan mereka ada di gereja beribadah, tapi mereka kehilangan kuasa daripada ibadah itu. Mereka nggak mengalami kuasa dan kekuatan ibadah, karena kita ibadahnya ibadah yang agamawi, bukan ibadah yang sejati. Kita nggak mengalami perubahan. Kita keluar masuk gereja, kita dengar khotbah banyak, kita nyanyi lagu banyak, tapi hidup nggak berubah. Yang suka nipu tetap suka nipu. Yang suka berkhianat tetap suka berkhianat. Hari Minggu kita kebaktian lagi. Itu orang akhir zaman yang dikendalikan oleh sistem dunia. Bukan mereka tidak ibadah, tapi mereka nggak pernah mengalami kuasa ibadah, perubahan hidup. Saya sampai pada bagian yang terakhir. Doa saya buat LMC Sirius,
Supaya setiap kali kita beribadah seperti ini, kita bukan sekedar mengerjakan ibadah yang rutinitas agamawi, tapi kita mengerjakan ibadah yang sejati. Amin. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena ibadah kita akan kerjakan bukan hanya dalam ruangan ini. Ya. Kita akan mengerjakan ibadah kita dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Amos pasal yang ke-5. Ayat yang ke-21. Judul perikop di atas ayat 21 ini, kalau saudara membuka Alkitab di handphone saudara, itu ada judulnya tuh di atas 21. Kalau saudara lihat di atas ini nggak ada judulnya kan? Di atas ayat 21 di handphone saudara, Alkitab handphone saudara, ada judulnya. Judulnya apa? Oh, belum lihat saudara, berarti saudara belum cek ya handphone saudara. Jangan di handphone nggak ada Alkitab juga saudara kan? Apa judulnya? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Di ayat 21 ini, di atas ayat 21 ada judul perikop. Apa bu? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Oh, ini waktu saya baca ini kaget juga saya. Israel beribadah Pak, tapi ternyata ibadah yang mereka kerjakan dibenci Tuhan. Pertanyaannya gini, kalau ibadah Israel bisa dibenci Tuhan, bisakah ibadah kita dibenci Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Kemungkinan bisa nggak? Bisa. Oh, Israel aja ibadah yang bisa dibenci kok. Tuhan nggak suka dengan ibadah kita, ibadah Israel. Ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ya ampun, Israel beribadah raya, Tuhan nggak senang. Gitu. Jangan saudara pikir kalau kita ibadah raya Tuhan senang loh. Pendeta senang, Tuhan belum tentu. Tergantung kan. Kalau kita mah pendeta mah ya senang-senang aja kita kan. Saudara hadir ibadah raya kita senang. Tuhan belum tentu. Iya sih. Tuhan jelas statementnya, nggak perlu diterjemahkan lain. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ya ampun, orang Israel kasih korban, persembahan, Tuhan gak suka, Tuhan buang muka, Tuhan gak mau lihat. Ngeri kali ini. Ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ya ampun, Israel nyanyi bos, Israel main musik. Mana pemain musik ini, denger gak nih khotbahnya? Takutnya ngobrol di belakang lagi mereka nih, gak denger khotbah. Saya sih saranin Bu Lisa, kalau bisa pemain musik kalau bisa duduk di situ kalau lagi firman Tuhan, supaya denger firman Tuhan juga sih, supaya bertumbuh juga iman mereka sih gitu. Ini saran khusus sih. Kalau boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Mereka main musik, mereka nyanyi. Tuhan tutup telinga, Tuhan tutup kuping. Bisa nggak? Bisa. Oh, teman saya bilang ini Tuhan sukanya jazz lagunya Tuhan, alirannya bukan gambus. Ini karena gambus, dangdut ya Tuhan nggak suka. Bukan, ini bukan aliran musik, bukan masalah genre musik. Itu yang saya bilang. Makanya bukan masalah lagu. Saya berikan training kepada worship leader, tim musik, tim worship. Saya bilang ini bukan masalah lagumu itu loh. Masalah hatimu sebenarnya. Berkenan atau tidak. Kalau well sekarang kayaknya kalau lagu baru kita semangat. Kalau lagu-lagu zaman dulu kalau kayaknya nggak ngangkat Kak. Siapa bilang? Apa mesti lagu baru terus kita baru ngangkat hadirat Tuhan? Kau yang menentukan sendiri. Siapa yang menentukan ayat? Tunjukkan pada saya. Saya bilang sama gereja ini, bukan MC kan, kalau MC saya belum diundang untuk minta training buat dari saya. Kalau di gereja saya udah bilang, jangan takut dibilang konservatif. Kita takut dibilang konservatif, ketinggalan zaman. Kita takut banget. Itu yang saya bilang, yang kita cari apa? Ikut zaman atau berkenan sama Tuhan? Berkenan. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, kenapa
Kenapa Tuhan benci ibadah Israel? Kenapa Tuhan gak suka dengan persembahan mereka? Kenapa Tuhan muak ketika mereka beribadah raya? Kenapa Tuhan gak mau dengar lagu dan nyanyian Israel? Kenapa? Ini dia ayat 24 kuncinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oh, persoalannya di sini, Pak. Israel beribadah raya, Israel kumpul nyanyi-nyanyi, nari-nari, kasih korban persembahan, tapi dalam kehidupan mereka tidak menghidupi keadilan dan kebenaran. Saya sudah periksa ayat ini, kata kebenaran di situ dipakai kata righteousness tuh. Itu yang saya bilang, kalau kerajaan Allah yang memerintah hidup kita, ibadah kita nggak hanya di dalam ruangan 4 segi ini. Kita akan beribadah dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kurang amin, saudara. Amin. 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 Adilkah saudara? Benarkah saudara? Selama menghidupi kebenaran kan? Waktu saudara usaha, saudara bisnis dengan benar kan? Saudara bisnis dengan adil kan? Seperlakukan orang dengan adil kan dalam kehidupan? Atau gini, kita cuma bisa menghormati orang-orang yang ada di atas, kita nggak bisa menghormati orang yang ada di bawah kita. Adilkah kita? Benarkah kita? Anak-anak muda, kau nggak menghormati orang tuamu, padahal orang tuamu bertaruh nyawa waktu melahirkan dan membesarkan kau. Adilkah kita? Benarkah kita ketika kita berontak sama mereka? Kita tidak hormati mereka hanya karena mungkin mereka punya kesalahan dalam kehidupan kita. Adilkah kita? Benarkah kita? Terus di ibadah kita goyang-goyang gitu, angkat tangan sambil goyang-goyang. Apaan kita? Adilkah kita? Benarkah kita? Saya berdoa buat saudara supaya gini, ibadah kita bukan sekedar ibadah agamawi lagi. Tapi yang kita kerjakan adalah ibadah yang sejati. Amin. Apa itu? Berkenan. Righteousness. Menghidupi kebenaran dalam kehidupan. Waktu engkau jadi pengusaha, waktu engkau jadi guru, waktu engkau jadi mahasiswa, waktu engkau jadi karyawan, waktu engkau jadi pegawai, kita menghidupinya dengan kebenaran. Amin. Kau mau gaji dinaikkan terus, dapat bonus tapi kerjamu malas. Adilkah kita? Benarkah kita? Tuhan mati di kayu salib, curahkan darahnya supaya saudara dan saya bukan sekedar bisa pergi ke sorga. Dia mati di kayu salib supaya saudara bisa menghidupi kembali kerajaannya dan kebenarannya. Selamat menghidupi kebenaran Tuhan. Amin. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Amin. 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 Mari siapkan hati saudara buat perjamuan kudus hari ini.